Halo, balik lagi sama gue Hari Nugroho. Di part 1, gue udah ajak lo ngeliat eksterior dari mobil ini. Dan juga gue udah interview ownernya, gimana caranya dia bisa bikin mobil ini awet selama 11 tahun dia pakai mobil ini. Overall gue suka banget sama mobil ini. Mungkin bukan hanya soal suka ya, gue cinta banget sama mobil gue ini gitu. Nice, man. Karena gue nggak pernah ngerasa direpotin sama mobil gue, nggak pernah ada keluhan, nggak pernah ada rongrongan dari mesin lah, dari apa sih. Di part 2 ini, gue akan test drive mobil ini, pengen ngerasain kayak gimana sih setelah 11 tahun pemakaian. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu interiornya. Simak terus. Oke, sekarang kita cek interiornya. Mulai dari dashboard, kelihatan tuh ya, walaupun udah 11 tahun pemakaian, tekstur kulit jeruknya masih kelihatan. Keren banget. Untuk konsol tengah di dashboardnya, itu jelas fokus pada fungsi dasar, yaitu ada head unit yang masih single DIN, tapi kayaknya udah diganti tuh ya. Kemudian di bawah head unitnya itu masih ada slot penyimpanan kecil, bisa buat taruh-taruh barang di situ. Ada jam digital, ada juga slot untuk selipin kartu parkir ataupun e-toll card. Ada lampu hazard, ada pengaturan AC yang masih modelnya itu puter-puteran, puter-puter cubit gitu ya. Dan juga ada power outletnya. Lo bisa nge-charge handphone lo di situ. Kemudian di depan tongkat persneling juga ada tempat penyimpanan barang. Nah, berhubung ownernya adalah seorang produser musik, kelihatan tuh ya, banyak banget gitar ditaruh di situ. Setelah 11 tahun pemakaian, kondisi door trimnya secara keseluruhan juga masih oke, walaupun warnanya agak pudar sedikit ya. Dan kelihatan juga ada door pocket di situ untuk bisa taruh barang-barang yang lo perlukan, bisa juga taruh botol minuman, dan di door trimnya itu juga ada sedikit aksen abu-abunya. Nah, untuk jok supir itu udah kelihatan agak getas sedikit tuh di kulitnya. Ya maklum lah ya, udah 11 tahun pakai harian loh ini mobil. Untuk jok penumpangnya, jok bagian depan dan belakang overall sih masih oke. Nah, sekarang langsung aja kita test drive mobilnya. Let's go! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saat kita test drive mobil Xenia keluaran tahun 2009. Oke. Jadi ini mobil yang udah bener-bener luar biasa banget. Diajak kerja keras dia oke, diajak jalan tiap hari selama 11 tahun, lu bayangin. Awet banget nih mobil. Perawatannya oke, plus mungkin mesin mobilnya juga yang kualitasnya bagus, yang badak banget. Nah, jadi first impression gue ketika nyetir mobil ini adalah gue langsung disuguhkan dengan posisi duduk yang tinggi. Terus mobil ini juga berasa apa ya? Berasa compact mungkin karena posisi duduk yang tinggi. Kemudian kontrol bagian depannya enak. Pilar A-nya ini nggak terlalu rebah, jadi nengok ke kanan, spion kirinya juga enak, spionnya juga enak, ukurannya gede. Jadi sampai ke batas pintu tengah tuh, handle pintu belakang masih kelihatan. Terus lingkar kemudinya gue suka banget bentuk mobil yang setirnya ini palang 4. Itu sih gue suka. Terus di genggaman juga setirnya enak. Nah, untuk visibilitas depan, ini ngontrolnya juga asik. Dari sudut kiri depan sampai dengan sudut kanan depan tuh gampang dilihat. Walaupun dari batas wiper sampai dengan ujung kap mesinnya nggak begitu kelihatan. Kalau dongak begini, nah baru itu 1/4 lah kelihatan kap mesinnya. Tapi sampai depan banget nggak. Kalau duduknya santai begini, kap mesin nggak kelihatan gitu. Mobil ini mobil 5 speed manual, dan setelan kopling dari ownernya ini setelan tinggi. Nah, jadi impactnya adalah kalau kita mau ngoper giginya cepet, enak. Tapi kalau nggak terbiasa, agak susah gitu. Ya ini balik lagi preferensi ya, setiap style orang kan beda-beda. Kemudian spion tengahnya ini agak kecil, cuman jangkauannya bagus. Feeling nyetirnya juga enak. Mobil ini masih berasa asik-asik aja. Ini nurun gigi juga enak banget ya, smooth banget giginya. Gue turunin lagi, gigi 3. Nah, oke banget tuh. Sekarang kita coba dikit tarikannya ya. Nih, gue rem dikit, masukin gigi 2. Gigi 2
4.500 ganti. Oke. 4.500 ganti. Oke, masih oke lah ini mobil. Ukuran mobil 11 tahun, 1300 cc, masih enak nariknya. Gigi 5, yoi. Ditambah setelan koplingnya tadi ya, nggak terlalu dalam, jadi set, ganti giginya enak banget. Ya intinya sih, ini mobil yang masih cukup reliable, masih bisa dipakai buat mobil keluarga. Bensinnya juga irit, perawatannya juga oke banget, nggak neko-neko. Dan yang jelas, ya apa ya, intinya sebagai kendaraan, sebagai mobil yang menyuguhkan fungsi dasar bertransportasi, ditambah lagi untuk ngebawa keluarga dengan ground clearance yang tinggi, ini udah cukup banget sih. Ini bener-bener basic lu bertransportasi yang masih bisa kehandle dengan mobil ini, masih worth lah mobil ini gitu. Dan koplingnya, tadi gue rasain koplingnya enteng, feeling remnya juga enak, tapi pernya agak keras. Cuman ya gitu, impactnya mungkin karena mobil ini juga udah tinggi, kalau pernya terlalu empuk ya takutnya limbung juga kali ya. Tapi ini yang gue rasain pernya agak keras gitu. Terus untuk road noise, masuk ke dalam, suara dari bannya. Tapi kalau suara mesin enggak, mesinnya halus banget nih asli nih. Ownernya ngerawatnya gila sih. Asik nih mobil. Terus dari kepala gua ke atap juga berasa lega, nggak berasa pendek banget gitu. Tinggi gua 179. Terus untuk bangkunya, nah ini bangkunya harus gua akuin agak sedikit keras. Dan apa ya, di badan gue dia tuh bangkunya agak sedikit berasa kecil ya. Cuman balik lagi, tiap orang punya postur yang beda-beda, dan mungkin feel-nya agak beda juga sama gua gitu. Nah, ini buat ganti gigi tuh, enak banget. Tongkat persnelingnya juga, masukin giginya juga masih enak, gampang, cek masuk gitu. Asik deh, ini mobil masih berasa seger gitu. Untuk kondisi setirnya juga masih bagus kulitnya, untuk kondisi dashboardnya juga masih oke, trimming pintunya juga masih oke. Ya sekali lagi, ini mobil yang masih bisa, sangat bisa gitu ya, mengcover fungsi dasar dari bertransportasi gitu, fungsi dasar dari berkendara. Muat sampai 7 orang, ground clearance-nya tinggi, tenaga mesinnya juga oke lah, so-so. Dan mobil ini juga emang bukan buat didesain untuk kebut-kebutan, untuk performa, bukan. Cuman sekali lagi, walaupun cc-nya 1300 dan horsepower-nya juga nggak gede-gede banget, nggak gede malah ya, cuma dia masih ketolong dengan transmisi manualnya itu gitu. Jadi lo masih bisa agak maksa sedikit mobil ini untuk berlari gitu ya. Tapi sekali lagi, mobil ini bukan dirancang untuk performa atau buat kebut-kebutan gitu sih. Masih asik. Dan satu lagi yang ajaib dari mobil ini, AC-nya masih dingin cuy. Asli, AC-nya masih dingin. Dari tadi first impression gue menaik mobil ini, AC-nya masih dingin banget. Masih apa ya, nggak butuh waktu lama lah untuk ngademin satu cabinnya ini. Keren deh. Oke, terus dia udah punya kaca yang otomatis gini, sekali tarik ke atas dia langsung naik ke atas gitu ya. Kalah mobil gue yang 2014 tuh belum gitu. Tuh, asik banget loh. Koplingnya masih berasa enak, masih enteng. Ini gila, sekali lagi dulu 11 tahun loh umurnya. 11 tahun. Bukan umur yang pendek ini. Klaksonnya coba. Klaksonnya lucu suaranya. Kalau buat diajak jalan santai, lo ngoper gigi di 2.500 atau 3.000 itu masih enak. Terus kalau diajak di jalan santai kayak begini ya, ngomong pelan aja enak gitu, karena sekali lagi suara mesin mobilnya halus banget, nggak bocor ke dalam. Tapi kalau misalkan lagi di jalan tol kayak tadi, ya ngomongnya mesti agak pakai power dikit karena road noise yang masuk gitu, suara bannya. Ya mungkin itu terpengaruh juga dengan merek ban yang lo pakai gitu ya. Kalau lo pakai ban yang lebih comfort gitu, mungkin bisa lebih keredam suaranya. Nah, coba sekarang gue mau tes nih, radius puter si mobil ini berapa tajam. Karena salah satu yang gue dengar nih, Avanza dan Xenia itu radius puternya gila sih, lincah banget. Ini mobil penggerak roda belakang, dan roda depannya ini bener-bener pure buat ngarahin mobil doang, dan harusnya beloknya tajam. Oke, gigi 1 kita lihat nih ya. Gila, patah banget nih, patah banget beloknya tuh. Asli, beneran kata orang berarti ya. Radius putarnya mantep,
Jadi mobil ini buat lo ajak parkir gitu, enak sih, lincah. Terus untuk setir, beratnya sih kalau menurut gue pas ya, walaupun agak sedikit keentengan menurut gue, sekali lagi ini pendapat pribadi, cuman nggak enteng-enteng banget, jadi feel-nya masih enak gitu. Ini jalan santai gini, setirnya juga enak, enteng tapi masih apa ya, ya sedikit keentengan lah, cuman sedikit gitu, tapi masih berasa berisi. Tadi di tol pun juga enak sih, feel apa namanya setirnya, nggak keentengan lah, masih apa ya, kalau dibanding Mobilio gue sedikit lebih enteng mobil ini justru. Seiring berjalan waktu, kalau beli mobil ini juga lo kan akan terbiasa ya dengan segala yang disuguhkan di mobil ini. One more lap ya. Nih, gue U-turn lagi nih. Gila, remnya masih enak loh. Tuh, patah banget asli. Gigi 1, gigi 2. Oke. Tadi RPM-nya udah 4000 ya, gue emang sengaja mau tahu kayak gimana kalau misalkan bener-bener pelan, ternyata ya begitu performanya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini bukan mobil performa kok. Yang penting kan lu sama keluarga lu bisa berpergian rame-rame, muat banyak, bisa ngangkat barang, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Itu fungsinya. Nah, karena sekali lagi yang gue impress dari mobil ini sangat amat mudah dibawa, feeling berkendaranya, feeling nyetirnya enak, monitor segala arah mobil ini gampang, terutama bagian depannya karena apa ya, posisi duduknya juga nolong banget, jadi bener-bener gampang banget untuk mengontrol dan memonitor mobil ini. Pantesan banyak orang mungkin di jalan yang bawa Avanza Xenia tuh agresif nyetirnya, karena ya mobil ini bener-bener gampang dibawanya gitu. Feeling berkendaranya tuh lo memonitor kondisi bagian depannya tuh gampang, dari ujung kiri, ujung kanan, keseluruhan enak. Oke, mungkin segitu dulu test drive gua dari mobil ini. Untuk Jone, makasih banyak udah ngizinin gue nyetir dan nyobain mobil lo. Gila, 11 tahun men, long life. I'm sign out. Oke, that's all the video. Semoga bisa jadi referensi buat lo ya, khususnya mungkin buat lo yang lagi pengen nyari mobil ini. Asli, 11 tahun sekali lagi, bukan pemakaian jangka pendek. Ini panjang banget loh, dan mobilnya masih oke banget. Makasih banyak udah nonton, makasih udah komen, dan juga udah subscribe. Karena sekali lagi itu merupakan dukungan yang luar biasa dari lo buat gue dan juga buat channel ini. Gue Hadi Nugroho pamit, sampai ketemu di video berikutnya. See ya! Sekarang masih ngerjain audionya Mas Boy William tiap vlognya. Oh, Boy William yang handle? Harusnya gue men, Penaldi, bukan Boy. Cut, nice. Oke? Oke, Bungkus. bungkus bos.